Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Shalom, selamat pagi saudaraku. Hari ini saya akan memasak sayur sawi asin. Sawi asin ini kita telah pelajari kemarin bahwa dia diawetkan dengan garam. Tapi tahukah kita, selain garam telah membuat sawi asin ini menjadi awet, bisa bertahan sampai berbulan-bulan tanpa mengalami pembusukan, garam telah menetralisir rasa pahit dari sawi pahit. Yang sebelum jadi sawi asin dia disebut sawi pahit karena ada rasa sedikit pahit dari sawi ini. Setelah sawi pahit dijemur dan layu, kemudian sawi pahit diberikan garam untuk menetralisir rasa pahit yang ada di dalam sawi pahit dan juga untuk pengawetan. Bukan hanya sawi pahit saja yang rasa pahitnya dinetralisir dengan garam, tetapi sayur pare. Tidak banyak orang yang suka dengan sayur pare karena rasa pahitnya. Dan ibu-ibu yang cerdas akan menaburkan garam pada potongan pare untuk menghilangkan rasa pahit dari pare itu, sehingga seisi keluarga dapat menikmati sayur pare yang enak tanpa rasa pahit. Ada juga daun pepaya. Rasa pahitnya membuat orang tidak mau memakannya. Tetapi ibu-ibu yang cerdas kembali menggunakan triknya untuk menghilangkan rasa pahit dari daun pepaya dengan memberikan sedikit garam pada rebusan air untuk merebus daun pepaya. Baru setelah itu akan diolah menjadi sayur tumis pepaya yang lezat sekali. Mengapa sayur-sayur yang pahit tadi akan bisa dinikmati oleh seisi keluarga? Karena sebelumnya telah dibubukkan garam dan diremas. Fungsi garam yang berikutnya adalah untuk menetralisir rasa pahit pada sayuran. Bahkan ada beberapa bapak-bapak yang menambahkan sejumput garam di dalam kopi pahitnya untuk menghilangkan rasa pahit dari kopinya. Hal ini mengingatkan saya akan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dalam kehidupan ini ada banyak peristiwa-peristiwa yang bisa menimbulkan akar kepahitan, rasa pahit hati pada diri seseorang. Dan ketika kekecewaan itu dibiarkan, maka itu akan membuat ingin menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan yang mampu untuk memulihkan dirinya. Karena itu penulis kitab Ibrani mengingatkan kita semua agar kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, supaya tidak menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang.
ketika dibiarkan seseorang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, sementara di dalam dirinya ada kepahitan, ada rasa sakit hati, maka ini akan membuat dia menularkan rasa pahitnya, menceritakan keburukan-keburukan yang dia alami, kekecewaan-kekecewaan yang dia alami, dan bisa menimbulkan sesuatu hal yang bisa mencemarkan atau mencelakai orang lain. Padahal kasih karunia Tuhan, ketika kita menjauhi kasih karunia Tuhan, ketika kasih karunia Tuhan itu tetap kita pelihara, maka kasih karunia Tuhan itu akan menolong kita untuk menghilangkan rasa pahit kita. Efesus 4 ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa segala kepahitan dan semua perbuatan-perbuatan yang muncul akibat kepahitan hati itu harus dibuang. Mungkin seseorang tidak mampu untuk membuang rasa pahit yang ada di dalam dirinya. Inilah fungsi kita sebagai garam dunia. Ketika kita melihat orang lain merasa pahit hati, ada akar kepahitan di dalam hatinya, mungkin karena kecewa dengan orang tua, kecewa dengan pasangan hidup, kecewa dengan lingkungan, kecewa dengan gereja, kecewa dengan gembala. Fungsi kita sebagai garam dunia adalah menetralisir rasa pahit hati, akar kepahitan yang ada di dalam hati saudara kita. Karena kepahitan itu harus dibuang dari dalam dirinya. Kalau dibiarkan akan mencemarkan kehidupan banyak orang. Bisakah kita menetralisir kepahitan hati seseorang? Bisa. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan ada di dalam diri kita. Ini yang akan memampukan kita untuk bisa menetralisir rasa pahit hati di dalam diri seseorang. Kita memberitahukan kepada dia bagaimana kita harus menyatakan kasih sekalipun dibenci. Kita harus tetap menyatakan kasih sekalipun kita dikecewakan. Saudara, jangan sampai kita tidak berguna sebagai garam dunia dengan menambahkan kata-kata yang membuat dia semakin kecewa, kata-kata yang membuat dia semakin pahit hati. Ini yang seringkali terjadi ketika ada orang yang berkeluh kesah menceritakan, makin dibumbuin semakin pahit, ditambahkan kata-kata yang pahit sehingga makin pahit, sehingga mengakar di dalam dirinya. Mari kita semua, Tuhan katakan adalah garam dunia. Mari kita berfungsi sebagai garam dunia yang dapat menetralisir rasa pahit hati dalam diri seseorang, bagi lingkungan kita yang mungkin kecewa dan lain sebagainya. Tuhan akan memampukan kita kalau kita mau bertindak. Hari ini lihat ke sekeliling kita, atau lihat kepada diri kita sendiri. Kita adalah garam dunia, tapi kalau kita masih menyimpan kepahitan hati, kita bukanlah garam dunia. Bersama-sama kita akan berjuang supaya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini, kerinduan hati Tuhan sendiri, bisa menjadi nyata dalam hidup kita. Terngiang dalam telinga kita, kamu adalah garam dunia. Garam dunia yang dapat menetralisir kepahitan hati di dalam dunia ini.
Bapa, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami menolong diri kami sendiri ataupun menolong orang lain melepaskan rasa pahit hati itu dengan kata-kata kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami Tuhan rema kebenaran firman Tuhan ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang mengalami rasa pahit hati, supaya kehadiran kami sebagai garam dunia mampu menghilangkan, membuang rasa pahit di dalam dirinya, agar tidak menimbulkan kegeraman, menimbulkan kejahatan, menimbulkan kerusuhan yang lebih parah lagi. Kami berdoa, pakai kami Tuhan, jadikan kami garam-Mu, garam bagi dunia ini yang menetralisir rasa pahit hati dari setiap hati orang yang kami jumpai. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menjadi garam dunia yang menetralisir kepahitan dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.